Bab 11. Suasana rumah mencekam. Sontak, aku langsung memiringkan kepala. Oh, gumamku kebingungan. Hanya itu saja. Tidak. Tidak. Pasti ada yang tidak beres di sini, ucapku dalam hati saat melihat ekspresinya. Benar saja, sesuai dugaanku, belum sempat aku menemukan jawabannya, tiba-tiba dia langsung memacu laju mobilnya secepat mungkin. Karena panik dan takut, tanpa sadar aku berteriak histeris seperti seorang gadis. Tunggu, tunggu. Masih ada lagi. Pekikku sekuat tenaga. Alhasil, dia langsung memperlambat laju mobilnya. Cit. Dia kembali menepikan mobilnya. Kutelan paksa ludahku. Aku juga mau berterima kasih, ucapku sambil berulang kali membungkukkan badan. Terima kasih. Tanyanya dengan salah satu alis terangkat ke atas. Ya, aku sudah mendengarkannya dari Cakra. Katanya, kau yang ngebopongku sampai ke kamar. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah mati kedinginan di luar. Ah, kau mendengarnya dari Cakra, ucapnya diiringi anggukan kepala mirip mainan di dashboard mobil. Jadi kau benar-benar tak ingat dengan kejadian semalam? Tanyanya dengan mata melotot. Kutelan paksa ludahku, diiringi anggukan kepala. Ya, jawabku ragu. Maaf. Aku terlalu mabuk. Setelah terkapar di lantai, aku tak bisa mengingat apa-apa, ucapku sambil memicingkan mata, menatap ke arah depan. Kecuali. Gumamku pelan seolah-olah sedang berbicara dengan diriku sendiri. Kecuali. Kecuali apa? Tanyanya dengan nada sedikit meninggi sambil mendekat ke arahku. Bukan apa-apa. Mungkin itu hanya perasaanku, ucapku terkekeh sambil menggaruk bagian belakang kepalaku. Awalnya dia melototiku seperti binatang buas yang hendak menelan mangsanya hidup-hidup. Namun, lama-kelamaan tatapannya kian memudar. Dia menghela nafas yang cukup panjang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali menginjak pedal gasnya. Kali ini, lajunya sudah kembali normal. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa bernafas lega. Sepanjang perjalanan, aku hanya melamun, begitu pula dengan dia. Sepanjang perjalanan dia kebanyakan melamun. Terbukti. Beberapa kali kami kena tegur pengendara yang lain karena Angel tak bisa fokus mengemudi. Aku tak tahu dan tak terlalu mau tahu dengan apa yang sedang dipikirkannya karena saat ini, aku sendiri juga sedang sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku masih penasaran, apakah kejadian semalam itu memang benar-benar terjadi atau hanya sekedar mimpi belaka. Begitu sampai di rumah, dia langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tak ingin memancing keributan setelah baru saja dimaafkan, aku lebih memilih untuk mendiamkannya terlebih dahulu. Di rumah, suasananya jauh lebih mencekam daripada yang kubayangkan. Karena hari ini adalah hari Minggu, otomatis Kak Ratna libur tak berangkat kerja. Mau tak mau, kami kembali bertemu. Saat makan siang, suasananya sungguh sunyi. Angel makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saking anehnya, Tante Tiani sampai berulang kali menanyainya. Namun, sayangnya dia tak ingin menjawabnya. Sama seperti Angel, Kak Ratna pun ikutan diam. Ya, walaupun sebenarnya, sejak kedatanganku ke rumah ini, dia tak terlalu banyak bicara. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Sepertinya diamnya kali ini disebabkan oleh amarahnya terhadapku yang tak kunjung reda. Karena merasa bersalah terhadap keduanya, aku hanya bisa makan dengan kepala menunduk. Berulang kali Tante Tiani mengajakku berbicara, tapi aku hanya bisa menjawabnya seperlunya. Bagaimana mungkin aku bisa berbicara seperti biasa dengannya, jika bayangannya di malam itu kerap kali muncul di benakku. Dengan perasaan tak karuan, aku masuk ke dalam kamar. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Semenjak kepulangan Laksa dan Angel,
mereka berdua tak saling berbicara satu sama lain seolah-olah keduanya baru saja mengalami pertengkaran nan hebat. Aku sendiri tak tahu apa yang sedang terjadi di antara keduanya. Berulang kali ku coba untuk mencari tahu letak permasalahannya. Namun, sayangnya hasilnya nihil, keduanya tak ingin menceritakan masalahnya. Ratna juga sama saja. Aku tak tahu alasan mengapa dia begitu marah kali ini. Ya, sejak awal dia memang sudah tak terlalu suka dengan kehadiran Laksa. Namun, bukan berarti dia membencinya. Menjadikan mimpi basah sebagai alasan agar bisa membencinya, menurutku hal itu tak sesuai dengan sifatnya Ratna. Dia memang sedikit temperamen, tapi dia bukan tipikal orang yang bisa membenci sembarang orang, apalagi hanya karena alasan yang tak masuk akal seperti itu. Aku benar-benar pusing dan lelah. Entah mengapa akhir-akhir ini sifat dan sikap kedua putriku berubah drastis. Bukan hanya kedua putriku. Hal yang sama juga terjadi kepada Laksa. Entah mengapa, akhir-akhir ini dia selalu menunduk saat ku ajak berbicara. Bukan hanya itu saja, aku juga merasa kalau dia sedang mencoba untuk menjaga jarak dariku. Apakah aku sudah menyinggung perasaannya? Tapi kapan? Aku pusing, di saat-saat seperti ini, aku merindukan kehadiran sosok suamiku. Aku meraih telepon genggamku, lalu mulai mencari kontaknya di layar ponselku. Kemarin dia baru saja mengabariku kalau mereka akan berlabuh sebentar di Amerika. Jika perkiraanku benar, harusnya mereka sudah berlabuh beberapa jam yang lalu, dan saat ini dia pasti sedang beristirahat di hotel. Tut, tut, tut. Halo Ma. Terdengar suara suamiku dari seberang. Halo Pa. Apa kabar Pa? Papa baik-baik aja kan? Terus gimana kerjaannya? Hehehehe 11 Ma 11. Ucapnya terkekeh, Papa baik-baik aja kok Ma. Kerjaan juga aman-aman aja tanpa kendala. Maaf ya, Papa lupa mengabarimu. Begitu berlabuh tadi, harusnya Papa langsung mengabarimu. Mama pasti merindukan Papa ya. Hahaha, godanya diiringi suara tawa menggelegar khas miliknya. Jawabku singkat. Ma, iya Pa. Untuk beberapa saat, suamiku tak kunjung berbicara. Sekilas kulirik ke arah layar ponselku, takutnya panggilannya sudah terputus. Ternyata, dia mencoba untuk mengubah sambungan teleponnya menjadi video call. Sebelum mengangkatnya, kurapikan kembali rambutku yang berantakan. Walau sudah berumur dan beranak, aku tetap harus menjaga penampilanku di depannya. Kuulas senyuman terbaikku. Halo Pa. Ucapku sambil melambaikan tangan ke arah layar ponsel. Dari layar ponsel, suamiku langsung tersenyum sambil balas melambai. Setelah berbasa-basi, aku mulai menceritakan apa yang sedang terjadi di rumah. Seperti wanita pada umumnya, aku mulai merajuk di depannya, memintanya agar segera kembali ke rumah. Namun, jawabannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sepertinya jawaban itu sudah tertemplate dari sananya. Yang sabar Ma. Ya, namanya juga anak-anak. Kita sebagai orang tua harus selalu sabar dalam menghadapi anak-anak kita. Baik itu dalam mendidik bla. 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 Potongku jengkel. Entah sudah berapa kali dia mengatakan hal yang sama. Jengkel. Tentu saja sangat jengkel. Hahaha, itu Mama dah tahu, jawabnya diiringi suara tawa. Karena kesal aku langsung membuang pandanganku ke sembarang arah. Ma, panggilnya dengan nada suara mendayu. Udah dong Ma. Jangan ngambek gitu dong. Nanti kerutannya makin muncul loh. Ah Papa Mah. Pekikku kesal.